Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Ita dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi hari ini yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Why on my right, you're on my side. Baby, I could hit you like that. You're in the shit out, bury your side. Yeah, things in my pocket, getting boring. Shit, bye bye. If I couldn't tell you all my feeling, you're in the shit out, bury your pride. That shit too hot, can't go down on the job. Say something too loud, this burning my ears now. Hold up, hang up, finding better moments. Slowly, show me better movement. Minggu lalu, kita telah belajar mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Pada video kali ini, kita akan belajar 1. Menyimpulkan isi teks hasil observasi yang dibaca atau didengar dalam bentuk diagram. 2. Menyimpulkan gagasan pokok teks hasil observasi. Sebelum kita menyimpulkan teks laporan hasil observasi, kita harus mengetahui bagaimana cara mencari gagasan utama pada teks laporan hasil observasi. Gagasan utama atau gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan. Atau dengan bahasa lain, gagasan utama adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama terletak pada kalimat utama. Kalimat utama lazimnya terdapat pada awal paragraf. Cara mencari gagasan utama pada teks laporan hasil observasi. 1. Mendaftarkan kata-kata kunci pada teks. 2. Memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. 3. Memetakan paragraf atau memilah kalimat yang utama dan kalimat penjelas. 4. Menentukan kalimat utama atau kalimat yang dijelaskan kalimat lain. 5. Merumuskan inti kalimat utama. Bacalah contoh teks laporan hasil observasi. Yuk sama-sama kita baca dengan judul Manggis. Manggis atau nama lainnya Carcinia mangostana L. merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Pohon manggis dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Pohon tegak lurus dengan percabangan simetri membentuk kerucut. Semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat getah bening apabila dilukai. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis, bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil, kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Bunga manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung ranting, bergagang, dan pendek tebal. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang, tebal dan berdaging. Berwarna hijau, kuning dengan pinggir kemerah-merahan. Benang sari semu dan biasanya banyak.
Bakal buah manggis bertangkai berbentuk agak bulat dan beruang 4. Kepala putik tidak bertangkai dan bercuping. Buah manggis berbentuk bulat atau elips. Warna buah merah tua kehitaman dengan bagian dalam putih. Berat buah bervariasi antara 75 sampai 150 gram. Buahnya mempunyai 4 sampai 8 segmen dan setiap segmen mengandung satu bakal biji diselimuti oleh aril atau salut biji berwarna putih, empuk, dan mengandung sari buah. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, dan abses dengan kemampuan anti peradangan atau anti-inflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama kantone, tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Dalam kulit buah manggis juga mengandung air sebanyak 62,05%, lemak 0,63%, protein 0,71%, dan juga karbohidrat sebanyak 35,61%. Buah manggis asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, setelah membaca contoh teks laporan hasil observasi manggis, dapat disimpulkan dalam bentuk diagram. Ini adalah contoh pohon manggis. Dengan akarnya, tulisannya adalah manggis. Untuk cabang-cabangnya adalah gagasan utama yang kita ambil dari kalimat utama pada masing-masing paragraf, yang tulisannya pada teks tersebut yang dihitamkan. Kemudian, tugas kita selanjutnya adalah menuliskan informasi penting pada masing-masing paragraf. Paragraf 1, termasuk keluarga manggis adalah kokam, asam kandis, dan asam gelugur. Paragraf 2, tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6 sampai 25 meter. Kemudian daun manggis tebal serta lebar. Paragraf 3, buah manggis disebut bunga berumah dua. Buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Buahnya mempunyai 4 sampai 8 segmen dan setiap segmen mengandung satu bakal biji. Paragraf 4, kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama kantonen, tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Paragraf 5, buah manggis memiliki rasa manis dan bermanfaat untuk kesehatan. 2. Menyimpulkan gagasan pokok teks hasil observasi. Setelah membaca contoh teks laporan hasil observasi tentang manggis, dapat disimpulkan kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama. Paragraf 1. Manggis atau Garcinia mangustanae merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Paragraf 2. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Paragraf 3. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Paragraf 4. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Paragraf 5. Manggis buah asli Indonesia yang khas. Kemudian gagasan utama. Paragraf 1. Tumbuhan manggis. Paragraf 2. Ciri khas pohon dan daun manggis. Paragraf 3. Ciri khusus bunga manggis. Paragraf 4. Manfaat buah manggis. Paragraf 5. Buah manggis yang khas. Jadi, lazimnya kalimat utama terdapat di awal paragraf.
tapi bisa juga di akhir paragraf atau di awal dan di akhir. Kebetulan pada teks ini terdapat di awal paragraf, seperti yang dihitamkan. Sedangkan gagasan utama, yaitu inti dari paragraf tersebut, berada di dalam kalimat utama. Nah, sekarang bacalah teks laporan hasil observasi dengan cermat. Saatnya mengerjakan soal. Setelah membaca teks Bunga Mawar, maka kerjakanlah soal-soal berikut ini. Demikianlah pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.